Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang demokrasi dan cita negara hukum. Yang pertama akan dibacakan oleh saya, Khairatul Afda, dan yang kedua oleh Indah Dwi Mita F, dan yang ketiga oleh Febrianti. Yang pertama yaitu demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural yaitu proses teknis dalam penyelenggaraan demokratis, seperti pilkada, pilpres, dan pemilihan secara umum. Model pemilihan pemimpin secara langsung adalah bentuk demokrasi prosedural. Sebutan lain dari sistem ini adalah pendekatan minimalis atau prosedural elektoral. Robert Dahl, Philip Smither, dan beberapa tokoh lainnya lebih menekankan demokrasi pada tingkat prosedural. Menurut pendekatan ini, suatu negara dikatakan demokrasi jika ada partisipasi rakyat terlibat dalam aktivitas politik. Menurut Schumpeter, demokrasi adalah metode politik, mekanisme untuk memilih pemimpinnya dengan banyak kandidat, dan dalam kompetisi ini ada yang menang dan ada yang kalah. Keterlibatan warga negara dalam memilih pemimpinnya secara berkala, jujur dan bebas adalah demokrasi prosedural. Menurut Robert Dahl, derajat ukur demokrasi terletak pada adanya partisipasi politik dan kompetisi politik secara kebebasan sipil dan politik. Demokrasi prosedural adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan prosedur tertentu, seperti pemilihan umum reguler berdasarkan hak pilih universal, yang menghasilkan pemerintah yang dilegitimasi secara elektoral. Demokrasi prosedural dengan pemusatannya pada proses elektoral sebagai dasar legitimasi demokrasi. Seringkali dikatakan dengan demokrasi substantif atau partisipatoris, yang memutuskan partisipasi setara semua kelompok dalam masyarakat dalam proses politik sebagai dasar legitimasi. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan penampilan artifisial demokrasi melalui adanya prosedur demokrasi seperti pemilu. Padahal, dalam kenyataannya, kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil elit yang memanipulasi proses demokrasi untuk membuat dirinya tampak sah secara demokratis. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Indah Dwi Mita. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu demokrasi substansial atau demokrasi substantif. Demokrasi substantif adalah salah satu bentuk demokrasi yang hasil pemilu merupakan representasi rakyat. Dengan kata lain, demokrasi substantif adalah bentuk demokrasi yang berfungsi untuk kepentingan yang diperintah. Meskipun suatu negara dapat mengizinkan semua warganya untuk memilih, karakteristik ini tidak serta menjadikannya sebagai negara demokrasi substantif. Dalam demokrasi substantif, masyarakat umum memainkan peran nyata dalam menjalankan urusan politiknya, yaitu negara tidak sekedar didirikan sebagai negara demokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai satu. Jenis demokrasi ini juga bisa disebut sebagai demokrasi fungsional. Tidak ada contoh yang baik dari demokrasi substantif yang objektif. Kebalikan dari demokrasi substantif adalah demokrasi prosedural, di mana ada bentuk-bentuk demokrasi yang relevan tetapi sebenarnya tidak dikelola secara demokratis. Amerika Serikat dapat dicirikan seperti itu karena konstitusinya pada dasarnya demokratis, tetapi pada kenyataan negara dikelola oleh elit oligarki, di mana demokrasi ini sering juga disebut sebagai pendekatan maksimalis atau normatif klasik. Menurut pendekatan ini, demokrasi tidak hanya menggunakan dimensi politik, akan tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan dimensi lainnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan demokrasi mencakup semua hal dalam kehidupan,
Sebuah negara dikatakan demokrasi jika rakyat terbebas dari kemiskinan, kesenjangan, buta huruf, dan kemelaratan. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Febrianti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yakni tentang cita-cita negara hukum. Yang pertama, menurut Plato dan Aristoteles. Keduanya menyinggung angan-angan atau cita-cita manusia, yaitu yang pertama cita-cita untuk mengejar kebenaran, yang kedua adanya cita-cita untuk mengejar kesusilaan, yang ketiga adanya cita-cita manusia untuk mengejar keindahan, dan yang terakhir adanya cita-cita untuk mengejar keadilan. Nah, menurut paham Eropa kontinental, yakninya yang dikemukakan oleh F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, adanya peradilan administrasi. Nah, perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian ditinjau ulang oleh International Commission of Jurists pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965 yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Nah, berdasarkan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berposisi, serta pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dikaitkan dengan kalimat di atas, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya, yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu, para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitunya kedaulatan rakyat. Hal demikian mewujudkan perpaduan integral secara komnis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, kemudian hal tersebut dikontradiktif dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktator atau bentuk lainnya semacam itu yang tidak dikehendaki dilaksanakannya di Persada Pertiwi ini atau di Indonesia. Nah, Azhari berkesimpulan bahwasanya ciri khas negara hukum Indonesia ialah unsur-unsur utamanya yang terdiri dari yang pertama hukumnya bersumber pada Pancasila, yang kedua berkedaulatan rakyat, yang ketiga pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, serta pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dan dianutnya sistem MPR. Nah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok 3, yakni tentang demokrasi dan cita-cita negara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.